3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, kesempatan saat ini saya akan melanjutkan kajian saya tentang ibadah kurban. Di kesempatan yang lalu sudah saya sampaikan beberapa hal, di antaranya adalah pengertian ibadah kurban, hukum ibadah kurban, binatang apa saja yang boleh dipakai untuk berkorban, waktunya berkorban, dan termasuk sunah-sunah yang sebaiknya dikerjakan ketika melaksanakan penyembelihan ibadah kurban. Kesempatan saat ini saya akan melanjutkan uraian yang ada dalam kitab Fathul Qorib, yaitu terkait dengan hukum orang yang berkorban ikut memakan daging kurban tersebut. Dalam kitab Fathul Qorib disebutkan wala ya'kulu al-mudhahi syai'an minal udhiyatil mangdzurati bal yajibu alaihi at-tasadduqu bijami ilahmiha. Orang yang berkorban al-mudhahi tidak boleh ikut memakan atau mengkonsumsi sedikit pun dari binatang kurban tersebut, baik itu dagingnya, kulitnya, hatinya, tidak boleh. Wala ya'kulu al-mudhahi syai'an minal udhiyati. Jika kurbannya ini adalah kurban wajib, kurban yang dinadari, kurban yang dijanjikan. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa contoh kurban nazar itu adalah umpamanya seseorang mengucapkan, saya berjanji jika saya mendapatkan uang 10 juta saat ini, maka saya akan berkorban 1 ekor kambing. Nah, ternyata betul dia mendapatkan uang sebesar 10 juta. Maka wajib bagi dia untuk melaksanakan nadarnya berkorban 1 ekor kambing. Kalau korban nazar seperti ini, korban wajib, nazar itu berarti wajib, maka mudhahi, orang yang berkorban, tidak boleh ikut memakan korbannya. Ya, sedikit pun nggak boleh. Syai'an minal udhiyati. Ada sebagian ulama yang mengatakan apabila ada seseorang umpamanya pergi ke pasar, ya, ia membeli kambing, terus ditanya oleh orang lain, itu beli kambing untuk apa? Dia jawab, ini saya beli kambing akan saya jadikan kurban. Maka ada sebagian ulama yang mengatakan hal ini pun dihukumi seperti nazar. Artinya kalau dia itu mengatakan, menjawab orang yang tanya, kambing ini akan saya jadikan kurban,
maka ini oleh sebagian ulama dianggap juga sebagai sudah bernadar. Artinya di saat nanti apabila benar-benar kambing tersebut dijadikan korban, ia tidak boleh ikut memakannya sedikit pun. Cuma ya ada namanya fikih itu biasa, perbedaan pendapat itu biasa. Ada sebagian ulama yang mengatakan itu tidak nazar, itu hanya ikhbar saja, ya, memberi kabar. Jadi kalau ada orang pergi ke pasar, membeli kambing, terus ditanya oleh orang lain untuk apa itu, untuk korban, itu ada ulama juga yang mengatakan itu tidak jatuh sebagai nazar, ya. Itu hanya memberi kabar saja, ikhbar saja. Kecuali kalau orang yang menjawab ini dalam hatinya dia mengatakan ini akan saya jadikan korban, di hatinya dia juga bernazar, ya maka itu jatuh nazar, ya. Tapi kalau dalam hatinya tidak ada niatan nazar, tidak ada niatan berjanji, hanya ikhbar saja, ya, memberitahu saja. Ini ada sebagian ulama yang mengatakan itu tidak menjadi nazar. Artinya apa? Apabila disembelih untuk korban, dia boleh ikut makan, ya. Jadi ini memang ada perbedaan pendapat antara ulama, ya. Tapi secara pokok kalau korban itu memang korban nazar, ya, maka orang yang berkorban tidak boleh ikut memakan sedikit pun. Tapi harus disedekahkan semuanya, ya. Disedekahkan semuanya kepada fakir miskin. Termasuk juga yang tidak boleh ikut makan adalah wala man talzamuhu nafaqatuhu. Termasuk orang yang menjadi tanggungannya. Orang yang nafkahnya ditanggung oleh orang yang berkorban ini. Istrinya umpamanya, anaknya. Nah, ini juga tidak boleh ikut memakan daging korban yang dinadari atau korban wajib. Umpamanya saya, ya, saya bernadar berkorban seekor kambing. Maka saya, istri saya, anak saya yang menjadi tanggungan saya, ini juga tidak boleh ikut memakan daging korban ini. Jadi harus semuanya disedekahkan kepada fakir miskin. Falau akharahu fatalifat lazimahu dhamanuha. Andekan ada orang berkorban, ya, korban nazar, dagingnya tidak segera dibagikan, entah alasan apa, ya, tidak segera dibagikan, akhirnya dagingnya ini rusak, maka orang yang berkorban ini wajib menggantinya, mencari ganti daging lain sebagai ganti dari daging yang seharusnya dia bagikan. Termasuk juga andekan ada orang berkorban korban nazar, ternyata dia ikut memakannya, maka daging yang ia makan ini pun harus diganti, ya, diganti dengan daging yang lain. Itu konsekuensinya, ya. Ini di dalam kitab ini disebutkan fa in akala min dzalika syai'an gharamahu. Jadi seorang mudzahi, seorang yang berkorban dengan korban nazar kok ikut makan, maka dia harus mengganti daging yang ia makan tersebut. Termasuk apabila dilambatkan pembagiannya, tidak segera dibagikan, ya, ternyata akhirnya rusak. Rusaknya mungkin busuk atau mungkin hilang atau apa, maka harus dia menggantinya. Wa yaqulu minal udhiyatil mutatawwa'i biha sulusan alal jadidi. Kalau korbannya itu adalah korban
sunnah, tidak wajib. Ya. Maka menurut pendapat Imam Syafi'i yang baru, qaul jadid, orang yang berkorban boleh ikut memakan dagingnya sepertiganya. Jadi sepertiga dari daging korban tersebut boleh ikut memakannya atau bahkan disunatkan. Ayun dabu dzalika. Jadi menurut Imam Syafi'i dalam qaul yang baru, qaul yang jadid, pendapat beliau yang terbaru, orang yang berkorban, kalau korbannya korban sunnah, maka disunahkan ikut memakannya sepertiganya. Ini boleh, cuma kadang-kadang orang itu ya karena ingin benar-benar ikhlas ya tidak mau dikasih, gak usah, aku gak usah. Nah, seperti itu. Tapi sebenarnya untuk agama boleh-boleh saja. Ya. Yang sepertiga dimakan sendiri oleh orang yang berkorban. Wa amma sulusani fakila yatasaddaku bihima. Yang 2/3, yang sepertiga dimakan sendiri, yang 2/3 disodakohkan. Jadi sodakoh itu berarti diberikan kepada orang yang membutuhkan, orang miskin. Jadi sama-sama memberi. Kalau yang diberi ini orang yang membutuhkan, orang miskin, itu namanya sodakoh. Jadi kalau korban sunnah, ya, orang yang berkorban boleh bahkan disunatkan, dianjurkan untuk ikut memakan sepertiga dagingnya. Yang 2/3 disodakohkan kepada fakir miskin. Wakila yuhda sulusan lil muslimin al-aghniyai. Sebagian pendapat mengatakan daging korban itu yang sepertiga dimakan sendiri oleh orang yang berkorban, yang sepertiga diberikan kepada orang-orang Islam yang kaya, hadiah, ya, yuhda, dihadiahkan, atau yuhdi, orang yang berkorban menghadiahkan. Yuhdi sulusan lil muslimin al-aghniya, sepertiga dihadiahkan kepada orang-orang Islam yang kaya. Nah, ini kalau orang miskin diberi itu sedekah, kalau orang kaya itu hadiah, ya. Kita memberi Pak Presiden Prabowo itu bukan bersedekah, tapi kita memberi hadiah, ya. Karena yang kita beri itu orang yang kaya, ya. Kalau orang miskin yang membutuhkan namanya sedekah, ya. Wa yatasaddaqu bisulusin alal fuqara'i min lahmiyah. Jadi kalau pendapat yang lain, daging korban dibagi jadi 3, sepertiga untuk diri sendiri, sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga untuk orang kaya sebagai hadiah. Wala yabi'u ayyahrumu alal mudhahi bai'u syai'in minal udhiyati ay min lahmiha au sya'riha au jildiha. Orang yang berkorban tidak boleh menjual daging korban tersebut, atau bulunya, atau kulitnya, atau tanduknya. Pokoknya nggak boleh, ada yang dijual nggak boleh. Baik itu korban sunnah maupun korban wajib. Korban sunnah juga nggak boleh dijual, korban wajib juga nggak boleh dijual. Bahkan dalam sebuah hadis ada disampaikan oleh Rasulullah, siapa yang menjual daging korban, maka korbannya dianggap tidak sah. Jadi la udhiyata lahu. Siapa yang menjual daging korban atau kulitnya, atau bulunya, atau tanduknya, maka korbannya dianggap tidak sah.
Nah, ini penting diperhatikan, terutama para pengelola kurban atau orang yang diserai mengelola kurbannya orang lain. Sebab sering terjadi itu kulitnya atau lulangnya ini biasanya dijual, ya, dibeli, terus uangnya dibelikan rokok, untuk rokok panitia yang mengelola itu. Ini tidak boleh, ya, karena pengelola itu sebagai wakil orang yang berkorban. Karena orang berkorban itu nggak boleh menjual dagingnya atau yang lain, maka pengelola pun nggak boleh, ya, nggak boleh. Bagaimana ini solusinya? Kadang-kadang di masyarakat sering terjadi. Solusinya begini, daging kurban itu boleh dijual kalau diserahkan dulu kepada fakir miskin. Ya. Jadi kita serahkan fakir miskin. Kalau sudah menjadi haknya fakir miskin, maka fakir miskin ini terserah lah, mau dijual, mau dimasak, atau mau ditukarkan beras, itu terserah. Sebab kalau daging kurban ini diserahkan kepada fakir miskin, ini sifatnya tamlik, ya, memilikkan, menjadikan milik, ya. Maka setelah diterima fakir miskin ini, ya terserah fakir miskin lah mau diapakan. Maka kalau kita mengelola kurban dari orang banyak, kalau kulitnya atau lulangnya ini sulit untuk kita ikut bagikan kepada orang banyak, pada fakir miskin atau pada orang kaya sebagai hadiah, ya kita cari orang miskin lah. Orang miskin kita cari, ya, kita kasih tahu ini daging kulit ini saya serahkan sampean, ya, nanti jual. Nah, tapi semayanan dulu lah, ya, semayanan dulu. Nanti hasilnya tapi ya, uangnya berikan ke panitia, ya, biar untuk operasi yang lain, untuk kebutuhan yang lain. Nah, itu kalau seperti itu boleh, ya. Kenapa? Karena sudah diberikan kepada fakir miskin. Nah, kalau pengelolanya itu ada yang kebetulan fakir miskin, ya boleh juga, ya, diambil oleh pengelola yang kebetulan dia juga fakir miskin, diserahkan ia, terus ia jual, boleh, ya. Tapi kalau yang diberi itu orang kaya, nggak boleh dijual, ya. Orang kaya diberi daging kurban nggak boleh dijual, ya. Ya. Tapi kalau fakir miskin boleh, ya. Atau dijadikan upahnya yang menyembelih, nah, itu juga nggak boleh, ya. Jadi sing beleh kurban nggak usah tak ongkos hidup, ya, tak upahi kepalanya atau saya kasih kulitnya, nah, itu juga nggak boleh, ya. Jadi menjual juga nggak boleh, menjadikan upah dari sebagian binatang kurban itu, dagingnya atau apanya juga tidak boleh, ya. Jadi wala yabi'u ayyahrumu 'alal mudhahi bai'u syai'in minal udhiyati ay min lahmiha au sya'riha au jildiha. Oh, ini terusnya ada, ya. Wa yahrumu aidzan ja'luhu ujratan lil jazzar. Dan tidak boleh juga, haram juga menjadikan daging kurban atau bulu kurban atau kulit kurban dijadikan ujratan lil jazzar, ongkos kepada penjagal, ya, penyembelih yang belih dan yang belekrei dan seterusnya. Ini enggak boleh juga. Walau kanat al-udhiyatu tatawuan, meskipun korbannya itu adalah korban sunnah. Jadi menjual daging korban ini mutlak tidak boleh, ya, meskipun korban sunnah. Berbeda dengan memakan tadi. Kalau memakan, orang yang berkorban, kalau korban bukan nazar, bukan wajib, boleh ikut memakan. Wa yut'imu hatman minal udhiyatil mutatawwa'i biha al-fuqara'a wal masakina. Al-fuqara'a wal masakina, ya. Orang yang berkorban wajib memberikan
daging kurban sunnah ya, kepada fakir miskin dan orang fakir. Nah, memberinya seberapa? Terserahlah, tidak ada batasan. Yang penting sudah dikategorikan memberi atau bersedekah. Beda kalau kurban yang wajib tadi. Kalau kurban wajib semuanya harus diserahkan orang lain. Tapi kalau kurban sunnah ini boleh ya. Yang dikasih tidak banyak. Tapi coba tadi disebutkan di atas. Yang sebaiknya ya sepertiga fakir miskin, sepertiga orang kaya, sepertiga diri sendiri. Tapi andekan yang paling banyak dimakan sendiri oleh orang yang berkorban. Orang fakir miskin dikasih sedikit saja. Asal sudah ada fakir miskin yang sudah diberi ya, dan pemberiannya sudah bisa dikatakan sedekah, sudah masuk kategori disodakoi, maka ini cukuplah bagi dia kewajibannya terkait dengan binatang kurban. Jadi boleh pamannya paling banyak dimakan sendiri oleh mudhohi dan keluarganya, itu boleh. Boleh. Yang penting sebagian sudah diberikan kepada fakir miskin dan dalam keadaan mentah, ni'an ya. Harus dalam keadaan mentah. Meskipun kewajibannya memberi fakir miskin itu yang penting sudah bisa disebut sedekah, orang yang berkorban meskipun boleh memakan sebanyaknya, sisanya atau yang atas tadi sepertiganya, tapi di sini disebutkan wal afdalu at-tasadduqu bi jami'iha. Tapi tetap yang paling afdal itu maknanya ai aksaru sawaban ya. Jadi yang lebih banyak pahalanya adalah at-tasadduqu bi jami'iha. Yang paling baik, yang paling utama, yang paling banyak pahalanya adalah disedekahkan semuanya. Karena kalau sedekah semuanya kan dia itu menghilangkan bagian keinginannya sendiri ya. Tidak nurutin nafsunya sendiri ya. Illa lukmatan au luqaman yatabarrakul mudhahi bi akliha fa innahu yusannu lahu dzalika. Sebaiknya disedekahkan semuanya pada fakir miskin, tetapi orang yang berkorban sebaiknya tetap sedikit ya, ikut merasakan sedikit, entah 1 on atau 2 on. Bahasanya di kitab itu lukmatan au luqaman, sak puluhan torong puluhan, sedikit lah, yang penting ikut merasakan dari daging korban yang ia lakukan. Ini jika korban sunnah ya. Tujuannya apa? Tabarrukan ya, tabarroku ya, mencari barokahnya. Nah, ini. Nah, kalau ia ikut makan yang disedekahkan sebagian, apa dia dapat pahala korban total? Ya, pahala korbannya tetap utuh ya. Pahala melaksanakan korban tetap utuh. Tapi pahala sedekahnya jika tidak disedekahkan semuanya, ya berarti pahala sedekahnya sesuai yang ia sedekahkan. Kalau disedekahkan semuanya, ya berarti dapat pahala sedekah semua. Kalau dia ikut makan yang disedekahkan sebagian, ya dia dapat pahala sedekahnya juga sebagian. Ini beberapa keterangan tentang korban. Jadi masyarakat kita ini kadang-kadang ada orang yang berkorban mengorbani orang yang sudah mati. Kadang-kadang dia sendiri belum korban, ya, tapi dia sudah mengorbani orang yang sudah mati, mungkin bapaknya atau ibunya atau saudaranya. Nah, bagaimana menurut pandangan fikih orang Islam berkorban tapi yang dikorbani bukan diri sendiri, tapi orang lain. Di sini
diingatkan ya. Tambihun, peringatan. La tujzi'u tadkhiyatuhu 'anil ghairi bila idnin walau maitan illa fima idza dhuha an ahlil baiti aw dhuha an maulihi min malil wali aw dhuhal imamu min baitil mali anil muslimina. Di kitab ini orang mengkorbani orang lain tanpa izin dulu, tanpa izin yang dikorbani, maka itu tidak boleh, tidak sah. Namanya saya mengkorbani teman saya dulu pamannya punya teman akrab di pondok, terus saya korbani karena saya ingat teman akrab, saya korbani dari sini tanpa saya istidzan dulu, tanpa saya minta izin dulu, maka hal seperti ini tidak boleh, tidak sah, korbannya tidak sah. Demikian juga mengkorbani orang sudah mati. Mengkorbani orang yang sudah mati, kalau yang mati itu dulu tidak pesan atau tidak wasiat, ini juga tidak boleh. Ini di keterangan kitab sini ya. Tapi saya ada perbandingan dari kitab lain, ya. Saya baca di kitab lain, mengorbani orang yang sudah mati, ya, ini boleh, ya, boleh dan sah. Dengan alasan apa? Karena kurban ini naun minas sodakot. Berkorban ini salah satu bentuk sodakoh. Nah, sodakoh untuk orang yang sudah mati ini, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat membolehkan dan bermanfaat bagi yang sudah mati tersebut. Nah, karena kurban ini termasuk salah satu bentuk sodakoh, naun minas sodakot, maka berkorban niat untuk orang yang mati itu juga boleh. Nah ini, jadi kalau ada yang mengatakan tidak boleh, itu memang ada ulama yang berpendapat seperti itu. Kalau ada yang mengatakan boleh, itu juga memang ada alasannya, ada dasarnya. Ya. Terus sekarang yang sering terjadi di masyarakat, ada orang yang berada di jauh dari tempat-tempat jauh, ya. Ada orang yang bekerja di Malaysia, ada orang yang bekerja di Saudi Arabia, ada yang bekerja di Korea. Terus dia menitipkan uang, karena sekarang zamannya zaman medsos, ya. Karena ada di medsos ada pengumuman, ya, ada share-sharean siapa yang mau korban, kami siap untuk menangani, siap untuk membantu. Nah, bagaimana kalau ada orang dari jauh-jauh kirim uang untuk dibelikan binatang kurban sekaligus nanti disembelih dan dibagikan, dipercayakan kepada pengelola ini. Apa seperti itu boleh? Nah, ini boleh-boleh saja, ya, boleh-boleh saja. Jadi kalau ada orang yang berada di tempat yang jauh terus mengirimkan uang kepada pengelola untuk dibelikan binatang kurban, kemudian nanti dikorbankan sekalian dan dibagikan sekalian, ini hukumnya boleh. Karena itu namanya akadnya akad wakalah, ya, akad taukil wakalah, ya, akad wakalah. Orang yang punya uang mewakilkan, ya, mewakilkan kepada pengelola untuk membeli sekaligus menyembelih dan membagikan daging kurbannya. Bagaimana kurban dibagi ke tempat-tempat jarak yang jauh? Nah, boleh enggak itu? Nah, ini dalam sebuah kitab juga saya baca, daging kurban itu boleh dibagi di luar daerah
tetapi tidak boleh melebihi masafatul qasri, ya. Tidak boleh melebihi jarak yang dimana orang sudah boleh melakukan qasar sholat. Ya. Melakukan qasar sholat itu kan 2 marhalatan, ya. 2 marhalah. Kalau konversi ke kilometer itu ya kurang lebih ya 90 kilometer. Nah, gampangannya seperti itu ya. 90 kilometer. Jadi kalau ada orang berkorban di suatu daerah dibagikan ke daerah lain, selama itu jaraknya tidak melebihi 2 marhalah, ya, tidak melebihi 90 km, maka itu tidak apa-apa, ya. Ada lagi juga permasalahan di masyarakat itu, bagaimana kalau ada orang berkorban, ya, ada orang berkorban tapi dagingnya itu dipakai hajatan. Ya, dia kebetulan punya hajat di bulan Dzulhijjah. Nah, akhirnya dia menyembelih binatang kurban, ternyata dagingnya ini digunakan untuk hajatannya. Itu boleh-boleh saja, ya, boleh-boleh saja. Kalau memang itu korbannya bukan korban nazar, ya, korbannya korban sunnah, ya. Boleh dipakai hajatan, tetapi harus sudah ada sebagian daging korban itu yang diberikan kepada fakir miskin. Jadi sudah ada yang disedekahkan. Harus sudah ada yang disedekahkan kepada fakir miskin, ya, maka yang sisanya dipakai hajatan juga boleh, nggak apa-apa, selama itu adalah korbannya korban sunnah, ya. Ada juga yang sekarang juga berlaku di masyarakat itu korban dengan cara arisan. Nah, ada korban dengan cara arisan. Bagaimana hukum korban arisan itu? Selama memenuhi ketentuan dalam ibadah korban, maka itu juga dibolehkan. Bagaimana ketentuannya? Ketentuan dalam ibadah korban itu, ya, 1 kambing, ya, 1 kambing hanya boleh digunakan korban untuk 1 orang. 1 ekor sapi boleh digunakan untuk korban 7 orang. Ini ada orang arisan banyak jumlahnya, 50 orang pamannya. Ada 50 orang arisan. Arisannya tiap 1 tahun menyembelih 1 ekor kambing untuk korban. Bagaimana itu? Boleh saja. Tapi yang diniati korban 1 ekor kambing juga hanya orang 1. Ya, tidak boleh orang 50. Ya. Kalau orang 50 terus korban 1 kambing, ya itu tidak sah sebagai korban, ya, tapi sah hanya sebagai sedekah biasa. Ya. Ada lagi permasalahan di masyarakat ini, bagaimana kalau kita hidup di lingkungan orang-orang yang kebetulan multi agama. Ada yang beragama Nasrani, ya. Saya pernah ditanya, ada orang yang hidupnya di lingkungan kebetulan ada yang Nasraninya, dan orang Nasrani sudah baik bermasyarakat dengan masyarakat orang Islam. Nah, ketika kurban itu kalau yang lainnya dikasih, kok yang di bagian orang Nasrani kok dilewati, kelihatannya kok enggak enak. Nah, bagaimana ini? Apakah boleh enggak orang Nasrani ini kita beri kurban atau kita beri daging dari daging kurbannya? Waktu itu saya sarankan,
Kalau bisa ya jangan, ya. Kalau bisa ya jangan. Solusinya gimana ya? Belikan daging lain saja, ya. Belikan daging lain, jangan daging kurban. Ya, nanti kasihkan bareng-bareng ketika kamu bagi daging kurban. Jadi kelihatannya tetap dikasih, tapi bukan dari daging kurban, tapi sedekah biasa, pemberian biasa. Ya, karena apa? Karena sebagian ulama itu melarang, ya tidak boleh ya daging kurban diberikan kepada orang non-muslim. Ini tidak boleh. Cuma saya kemarin menemukan keterangan dalam kitab ya. Keterangan dalam kitab tuh ternyata ada ya. Ada sebagian ulama yang mengatakan boleh orang non-muslim tapi kafir zimmi ya. Orang kafir, orang non-muslim tapi tidak memusuhi orang Islam. Dia sudah hidup berdampingan dengan orang Islam, bermuamalah biasa dengan orang Islam, baik-baik ya. Cuma beda agama itu aja. Ada sebagian ulama yang mengatakan membolehkan kurban dagingnya diberikan kepada orang non-muslim, orang kafir, tapi yang kafirnya kafir zimmi, orang non-muslim yang sudah hidup baik bermasyarakat dengan orang Islam ini. Kalau memang umpamanya mau membelikan sendiri itu enggak ada dananya umpamanya, ya kita ikut pendapat ini juga enggak apa-apa ya. Yang penting ada yang kita ikuti ya. Ini beberapa permasalahan kurban ya. Jadi termasuk lagi kasusnya seperti ini. Bagaimana kalau ada orang diamanati binatang kurban? Ada seorang kiai atau seorang pengelola diamanati untuk menyembelih binatang kurban. Ya. Ternyata belum waktunya pelaksanaan kurban, binatangnya ini mati, ya, mendadak mati. Nah, ini bagaimana ini? Apakah orang yang diserai atau pengelola yang diamanai ini wajib mengganti atau tidak? Maka dalam hal ini ya, kalau matinya itu tidak karena kesembronoan yang dipasrai, bukan karena kelalaian orang yang diamanati, ya mati normal lah, entah kenapa sakit apa, maka ini orang yang dipasrai tidak wajib mengganti. Yaitu konsekuensinya orang yang punya binatang yang akan berkorban. Ya. Termasuk andekan orang menyerahkan binatang kurban untuk dijadikan korban, diserahkan orang lain. Nah, ketika pelaksanaan penyembelian ternyata terjadi sesuatu hal sehingga menyebabkan binatang ini menjadi binatang yang cacat. Umpamanya istilahnya Jawa itu apa itu? Bedal. Nah, bedal sudah diusahakan sebaik mungkin oleh orang yang diserai ini untuk disembelih dengan baik, dengan hati-hati, ternyata bedal lari, umpamanya sapi lari, sapinya kakinya masuk lubang sehingga putus, cacat. Kan nggak sah dipakai kurban kalau sudah cacat. Maka kalau terjadi seperti ini juga, orang yang diserai ini juga tidak wajib untuk mengganti. Ya, itu karena sudah orang taukil, orang mewakilkan itu berarti sudah pasrah lah, sudah percaya. Jadi kalau ada terjadi sesuatu yang tidak dilalaikan, yang tidak karena kegabahan orang yang dipasrai, maka orang yang dipasrai ini tidak wajib untuk mengganti. Terus bagaimana hukumnya daging kurban dimasak? Nah, daging kurban diberikan dalam keadaan dimasak. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa dalam
pembagian daging kurban ya, dalam distribusi daging kurban itu harus ada sebagian yang diberikan dalam keadaan mentah. Kalau sebagian sudah diberikan dalam keadaan mentah, maka yang lainnya ini boleh dimasak ya, diberikan dalam keadaan masak atau sudah di tanah itu boleh, nggak apa-apa. Terus sering terjadi juga, saya pernah ditanya kasusnya seperti ini. Ada pengelola kurban ya, diserai binatang kurban dari masyarakat banyak. Di situ ada yang korbannya korban sunnah, ada yang korbannya korban nazar, korban wajib. Ternyata terlanjur tidak dipisah-pisahkan. Ketika menyembelih itu dagingnya dicampur lebur. Nah, setelah campur lebur dibagikan lagi ke masyarakat. Nah, bagaimana ini? Ya. Orang yang korban nazar, ya. Orang yang korban nazar boleh nggak ikut makan itu? Ikut makan daging yang tercampur tadi. Nah, ini kalau kita mengacu apa itu pendapat ulama yang mengatakan bahwa daging korban nazar itu orang yang berkorban sama sekali nggak boleh ikut makan, ya. Orang yang berkorban nggak boleh ikut makan sama sekali, maka ya caranya gini, sisakan dulu ya, sisakan dulu kadar kira-kira dagingnya orang yang berkorban nazar tersebut. Umpamanya kira-kira daging nazarnya orang berkorban itu ada 20 kilo. Nah, sisakan dulu kadar ini. Sisakan kadar 20 kilo perkiraan dagingnya orang berkorban. Nah, setelah disisakan ini, maka orang yang bernazar tadi kita ambilkan yang di luar yang sudah kita sisakan ini. Kalau sudah terlanjur ya, tapi sebaiknya kalau dari awal sebaiknya ya dipisahkan dari awal. Ya. Dari awal kita pisahkan yang nazar mana, yang tidak mana. Nanti biar tahu kalau kita mau bagi, oh ini daging nazar A, maka A jangan kasih yang dari sini. Itu sebaiknya seperti itu. Tapi andekan sudah terlanjur ya itu tadi solusinya. Kalau andekan yang punya korban, yang berkorban ingin ikut diberi dari yang lain mestinya. Tapi kalau sudah terlanjur tercampur, ya solusinya itu tadi. Bagian daging korban orang nazar kita sisakan kira-kira berapa ya kita ambilkan dia dari tempat lain. Atau solusi yang paling terakhir, kalau terpaksa orang yang berkorban nazar itu juga mau minta bagian, ya kita ikut pendapat ulama yang mengatakan bahwa boleh juga meskipun korban nazar, orang yang berkorban itu ikut makan itu boleh juga. Ini ada juga pendapat ulama seperti itu ya. Nah, kita kalau untuk diri sendiri ya pilih dapat yang ringan-ringan saja, yang enak saja ya. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan ya, materi tambahan, materi kelengkapan bab kurban ya. Barangkali mungkin ada yang mau ditanyakan dari pendengar. Ini kalau saya tambah bab akikah nanti masih jelasannya masih panjang, jadi bab kurban saja kita sampaikan di sini. Ya monggo kalau ada yang tanya dari pendengar bab kurban ini silahkan. Nggih niki Pak Yai. Assalamualaikum. Niki ada beberapa pertanyaan dari penonton nggih Pak Yai. Nggih. Cek. Masuk. Niki kedap nggih Pak Yai. Niki pertanyaan yang pertama Pak Yai nggih. Niki kalau akikah, orang yang berakikah boleh memakan nggih Yai?
Ini pertanyaan yang Pertanyaan itu aja ya. Nggih, nanti ada beberapa lagi nih. Kalau akikoh, apakah orang yang berakikoh boleh makan atau tidak? Ya. Ini akikoh ini ya hukumnya sama dengan kurban. Artinya pertama hukumnya adalah sunnah. Ya. Tapi kalau dia berjanji maka hukumnya menjadi wajib karena nazar. Umpamanya ada orang punya anak tuh perempuan terus. Nah, terus dia berjanji, wah ini kalau anak saya ketiga ini lahir laki-laki, maka akan saya akikoi. Nah, saya berjanji anak saya kok perempuan semua ini, belum saya akikoi ini. Tapi kalau nanti kok anak saya ini lahir lagi laki-laki, maka saya akan berakikoh. Ternyata betul. Ternyata lahirlah anak laki-laki. Maka bagi dia berakikoh wajib hukumnya karena nazar. Ya, kalau akikoh nazar bagaimana? Kalau akikoh nazar ini hukumnya sama dengan kurban nazar. Karena akikoh ini dengan kurban ini hampir sama. Ya, artinya syarat-syarat binatangnya, syarat usianya, binatang yang bisa dipakai akikoh ini sama dengan kurban. Ya. Nah, maka konsekuensi hukumnya juga sama. Kalau nazar akikoh, maka orang yang berakikoh tidak boleh ikut memakan. Dan orang yang menjadi tanggungannya, ya, orang yang menjadi tanggungannya dan dia sendiri juga nggak boleh ikut makan. Ya. Tapi kalau akikoh sunnah, akikoh yang tidak wajib, maka boleh ikut memakannya, ya, boleh nggak apa-apa, ya. Kalau akikohnya itu adalah akikoh sunnah. Bedanya apa? Kalau akikoh itu sebaiknya diberikan dalam keadaan sudah dimasak, ya. Kalau kurban kan untuk fakir miskin sebaiknya diberikan dalam keadaan mentah. Yang dipakai akikoh sebagian ulama memang ada yang mengatakan harus kambing, ya. Jadi sebagian ulama mengatakan akikoh harus kambing karena Rasulullah dalam mengakikohi Hasan Husain itu juga kambing. Tapi sebagian ulama berpendapat boleh saja akikoh pakai unta, akikoh pakai sapi boleh. Jadi umpamanya ada orang punya anak 3 laki-laki, 1 perempuan, ya. Upama punya anak 3 laki-laki dan 1 perempuan. Ini kalau akikoh kambing kan 7. Bagaimana kalau diakikohi 1 unta saja atau diakikohi 1 sapi, boleh enggak? Ini ulama ada yang mengatakan boleh, ya. Karena memang 1 ekor sapi itu kapasitasnya untuk 7 orang, maka boleh. Jadi bobotnya 1 ekor sapi itu sama dengan 7 ekor kambing. Maka akikoh yang membutuhkan 7 kambing boleh diganti akikoh dengan 1 ekor sapi. Termasuk juga boleh 1 ekor sapi diniati yang sebagian untuk akikoh, sebagian untuk kurban, boleh. Jadi umpamanya ada orang yang punya anak laki-laki 2 atau 3, ya, anak laki-laki 3, berarti 6 kambing. Nah, terus dia pengen kurban 1 ekor kambing, berarti butuh 7, ya. Diganti sapi 1, sapi 1 disembelih pada waktu hari raya Idul Adha, pada waktu kurban. Yang 6 diniati untuk akikoh, 3 anak laki-laki, yang 1 untuk kurban diri sendiri. Itu boleh, ya, nggak apa-apa. Ini pendapat dalam kitab yang saya baca, sebagian ulama berpendapat seperti itu. Jadi kalau akikoh sunnah boleh ikut makan, kalau akikoh nazar, ya, janji tidak boleh, ya. Dia dan keluarganya nggak boleh ikut makan. Pertanyaan selanjutnya nggih Pak Yai. Oke, monggo. Niki ada 3 pertanyaan tapi saya rasa hampir sama-sama Pak. Oke. Jadi yang pertama itu, Pak, di masjidku kulitnya didamel beduk, pripun Pak?
Yang pertama niku, terus yang kedua, Pak Yai, kalau misalnya kepala dan kulitnya dikasih selain orang miskin gimana Pak Yai? Misalnya saya kasih ke imam atau marbot masjid. Monggo, Pak Yai. Ini korban ya tadi ya. Korban, Pak Korban Yai. ya. Korban itu bagaimana kalau kulitnya itu dipakai beduk ya. Nggih. Beduk. Boleh-boleh saja, tapi harus diserahkan dulu kepada orang yang berhak menerima ya. Jadi upamanya saya berkorban sapi. Terus saya mengambil kulitnya. Ya, boleh saya ambil kulitnya. Ya. Saya ambil kulitnya, saya pakai sabuk kulitnya, saya pakai sepatu, saya pakai tempat air atau apa, boleh ya saya ambil. Atau saya pakai beduk, boleh ya. Jadi boleh saja kulit korban itu dipakai beduk ya. Jadi yang menyerahkan adalah yang berkorban. Nah, iki tak kekno nggone masjid, ambil masjid biar dipakai beduk, boleh ya, enggak apa-apa ya. Jadi kulit korban dipakai beduk itu boleh. Yang enggak boleh tadi kan dijual tadi ya, enggak dijual. Bagaimana kalau kepalanya diberikan kepada imam masjid ya? Imam atau marbot? Imam atau marbot. Selama merbot itu termasuk kategori yang boleh diberi, umpamanya miskin, ya boleh diberi, ya boleh diberi. Atau imamnya diberi boleh atas nama hadiah, ya hadiah. Jadi sifatnya kalau yang diberi itu orang yang tidak membutuhkan atau orang yang berkecukupan, bukan orang yang fakir miskin, maka namanya hadiah. Jadi di awal tadi disebutkan bahwa daging korban itu sebagian ulama mengatakan dibagi menjadi 3, yang sepertiga untuk dirinya sendiri, yang sepertiga disodakohkan kepada fakir miskin, dan yang sepertiga dihadiahkan, ya hadiah, dihadiahkan kepada orang kaya. Nah, kepala ini dihadiahkan kepada imam boleh. Tapi apa bedanya disodakohkan dengan dihadiahkan? Kalau disodakohkan kepada fakir miskin, maka ini tasarufnya ya terhadap daging ini bebas. Fakir miskin yang kita beri daging korban, ini tasarufnya boleh dijual, boleh diberikan orang lain, boleh dimakan, boleh. Tapi kalau daging korban kita hadiahkan pada orang kaya ini nggak boleh menjual, ya, nggak boleh menjual. Karena sifatnya bukan tamlik, ya, bukan dhiyafah, ya, sifatnya seperti suguh tamu, ya, dhiyafah, ya. Jadi kalau yang diberi orang kaya nggak boleh menjual. Tapi kalau yang beri fakir miskin boleh. Lah, bagaimana orang imam diberi kepala? Boleh, ya, nggak apa-apa, ya, boleh. Karena dia dianggap kita beri hadiah itu, ya. Lanjut lagi nggih Pak Yai. Nggih, monggo. Niki daging korban diserahkan kepada masyarakat pedalaman, kondisinya sudah mateng. Gimana Pak Yai? Nggih. Tadi sudah saya sampaikan bahwa daging korban itu harus ada sebagian yang diberikan kepada fakir miskin dalam keadaan mentah, ya, sebagian yang lain dimasak diberikan kepada masyarakat pedalaman selama ia yang berhak menerima, boleh, ya. Masyarakat pedalaman selama ia yang berhak menerima, ya, maka itu boleh, ya. Nah, kalau pamannya masyarakat pedalaman tapi ternyata masih orang yang menjadi tanggungan orang yang berkorban umpamanya, dan korbannya korban nazar, ya kan nggak boleh karena dia itu termasuk keluarga orang yang berkorban nazar. Nah, kalau yang orang pedalaman itu memenuhi syarat yang boleh diberi korban, ya boleh-boleh saja, ya. Langsung lanjut balik ya Pak Yai. Iya, monggo. Niki kalau korban tapi fadilahnya untuk orang yang sudah mati, gimana Pak Yai? Berkorban
tapi fadilahnya untuk orang yang sudah mati. Oke. Jadi ini yang berkorban tetap dirinya sendiri niatnya. Oke. Tapi pahalanya untuk orang yang mati ini malah sangat boleh ya. Artinya ulama membolehkan semuanya ya. Yang terjadi khilaf itu kalau orang berkorban diniati sing dikorbani yang mati, ini yang masih khilaf ya. Tapi kalau saya berkorban untuk saya sendiri, tapi pahalanya saya berikan atau saya hadiahkan untuk orang yang mati, bapak saya, ibu saya, boleh. Bahkan untuk orang banyak boleh ya. Nabi Muhammad itu kalau berkorban pahalanya bukan diniati untuk diri sendiri ya, tapi termasuk diniati untuk semua umatnya. Jadi kalau saya berkorban, saya sendiri pamaya, saya berkorban 1 kambing, berarti korban ini menjadi korban saya ya. Tapi saya niati pahalanya saya kirimkan untuk ibu bapak saya, guru-guru saya, mbah-mbah saya, boleh ya. Karena dalam konsep ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah itu memang boleh mengirimkan pahala kepada orang yang sudah meninggal dunia. Karena korban termasuk naun minas sedekah ya, boleh orang berkorban diniati pahalanya untuk orang yang mati, tapi korbannya adalah korbannya diri sendiri, itu boleh. Ya enggak apa-apa nggih. Nggih, selanjutnya niki apakah panitia kurban boleh ambil bagian daging atau kepalanya, Pak Yai? Panitia kurban bolehkah mengambil daging atau kepalanya ya. Panitia kurban itu statusnya kan sebagai wakil ya. Wakilnya orang yang berkorban ya. Ya, maka kalau dia itu sebagai wakilnya orang yang berkorban, dia boleh-boleh saja ikut mengambil, tapi harus mendapat izin dulu ya. Mendapat izinnya dari orang yang berkorban. Atau sudah ditentukan umpamanya kowe tak dadekno wakilku nyembelih korban, kok kowe mek dose mek ndase ya, boleh ya kalau sudah ditentukan. Kalau tidak ditentukan boleh ngambil, tapi sudah harus mendapat izin dari orang yang mewakilkannya. Jadi sebaiknya pengelola korban itu juga istidzan ya. Kalau di pasrah itu sambil ngomong, ini nanti pengelola boleh ikut ngambil nggih. Nah, gitu. Jadi nanti ya kalau ikut ngambil itu memang sudah mendapat izin dari orang yang mewakilkan kepada kita ya. Oke, lanjut mulai nggih Pak Yai. Nggih. Niki Pak Yai izin bertanya, kalau kurbannya biasanya disembelih di hari akhir tasrik dan membagiannya setelah hari tasrik, boleh napa mboten Pak Yai? Nggih. Bagaimana hukumnya menyembelihnya tetap di waktunya, tapi membaginya diakhirkan ya. Diakhirkan artinya lewat dari hari tasrik tadi ya. Tadi di kitab sudah disebutkan falau akhara. Nah, jadi kalau dia itu mengakhirkan pembagiannya dan sampai akhirnya fatalifat ya, rusak ya, dagingnya rusak, maka dia harus mengganti atau nempui istilahnya ya. Artinya apa? Berarti itu boleh ya. Boleh ya. Jadi mengakhirkan pembagian itu boleh ya. Nah, umpamanya mau mencari fakir miskin nggak menemukan, nah, akhirnya terpaksa harus ditunda, boleh diakhirkan. Cuma yaitu tadi konsekuensinya kalau diakhirkan dari waktunya tidak segera ya, tidak segera, akhirnya mengalami kerusakan, dagingnya busuk atau apa, maka yang mengakhirkan ini harus mengganti, goromahu ya, menggantinya. Boleh nggak apa-apa ya. Tapi ya sebaiknya tetap ya segera tadi. Tapi mungkin kalau korban itu banyak ya, seperti di negara Saudi itu kan banyak, kan nggak mungkin membagikan waktunya hanya waktu hari dan tasrik, kan nggak mungkin, pasti itu disimpan dulu di pengawet lah ya, untuk dibagikan di waktu lainnya. Karena memang nggak mungkin dibagi untuk waktu selama 4 hari itu nggak mungkin. Tapi intinya boleh, nggak apa-apa ya, apalagi kalau ada alasannya. Cuma sebaiknya ya segeralah ya. Cuma mengakhirkan itu kalau ada kerusakan memang konsekuensinya harus mengganti ya. Niki ada lagi pertanyaan Pak Yai. Yeah. Berhutang untuk membeli hewan kurban hukumnya gimana Pak Yai? Berhutang Untuk membeli hewan kurban. Untuk membeli hewan kurban ya. Sekarang berhutang dulu ya. Berhutang itu
kalau dia itu punya apa? Punya keyakinan bahwa saya bisa membayar hutang saya, ya, maka saya boleh berhutang. Tapi kalau dia nggak punya keyakinan, aku utang tapi nggak jelas kira-kira soalnya apa tidak, ini nggak boleh, ya, nggak boleh, hukumnya haram. Kecuali kalau yang diutangi sudah tahu, sudah tahu keadaan seperti itu, ya tetap menghutangi, nih monggo-monggo, ya. Nah, bagaimana kalau saya berhutang? Sebab saya kalau nggak berhutang ini saya nggak bisa apa? Nggak bisa korban. Pada waktu korban kan cuma 4 hari. Tapi saya yakin nanti setelah masa-masa korban saya ada harapan dapat uang. Nah, ini saya berhutang untuk melaksanakan ibadah korban dan saya yakin, ya, saya yakin nanti bisa membayar utangnya. Sebab kalau saya nunggu uang yang akan datang, saya waktunya korban sudah habis, ya maka boleh, ya boleh berhutang untuk ibadah korban, ya boleh nggak apa-apa. Angsal Mas Karim nggih, nek jenengan yakin, penting jenengan yakin saged mampu bayar nggih. Angsal. Terus niki terakhir nggih Pak Yai. Niki Pak Yai izin tangklet, apakah domba umur di atas 6 bulan diperbolehkan? Katanya menurut Imam Syafi'i diperbolehkan. Maksudnya diperbolehkan untuk korban. Untuk korban. Ya, kemarin kan sudah saya terangkan syaratnya domba yang digunakan untuk korban itu harus umur 1 tahun masuk tahun kedua, atau belum 1 tahun tapi sudah powel, istilahnya orang Jawa itu sudah powel, sudah ganti gigi dan umurnya sudah lebih dari 6 bulan. Artinya pamannya domba gibas umur 7 bulan tapi dia sudah tanggal gigi, sudah ganti gigi, sudah powel, itu sudah boleh dipakai korban meskipun belum ada 1 tahun, tapi sudah masuk kategori boleh korban. Jadi ibaratnya seperti ini, ibaratnya seperti anak wanita gambarannya. Anak wanita itu dianggap balik kalau sudah umurnya 15 tahun. Anak laki-laki juga sudah dianggap balik kalau sudah 15 tahun. Tapi belum 15 tahun, sudah di atas 9 tahun, anak perempuan sudah haid, sudah keluar darah, maka ya sudah balik, ya. Anak laki-laki belum 15 tahun, tapi sudah mimpi keluar air mani, maka sudah dianggap balik, ya. Tapi kalau belum keluar darah haid, anak perempuan, anak laki-laki belum keluar mani, maka dianggap baliknya harus umur 15 tahun. Kambing domba juga seperti itu. Kambing domba itu sah untuk korban kalau umurnya sudah 1 tahun masuk tahun kedua. Tapi andekan belum 1 tahun, sudah di atas 6 bulan dan dia sudah tanggal giginya, sudah ganti gigi, maka dia sudah boleh dipakai untuk korban, ya, sudah memenuhi syaratnya. Tapi harus sudah ganti gigi loh, ya, harus tunggu powel istilahnya orang Jawa itu, ya. Ya. Sampun Pak Yai. Ya, alhamdulillah, terima kasih, ya. Jadi alhamdulillah hari ini saya menambah atau meneruskan kajian tentang bab korban, ya. Nah, semoga apa yang saya sampaikan itu benar-benar menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi bekal kita semuanya untuk melaksanakan ibadah korban. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf, ya. Saya akhiri, al-afu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok katai wong dieng nih? Tanya dari minggu kemarin. Enggak ngoten kok wakai wong di sini kok. Awan-awan yo kok anek wong nyempat nono ya. Kok ketinggalan malah saya yang menten. Ngoten nggih. Nek oh nggih kalih istirahat paling kalih nyantai berarti. Nek pinginane kan sebelum gugur niku 100 berapa. Lah nggih, kok malah akeh. Padahal tak pikir kula kan malah ya niki malah wong rasa-rasen ta.
Jadi pengalaman sok nak teman-teman yang lain ngisi yo habis duhur penak. Ketok kokan. Nggih, nggih. Tapi lho enten sing komen iku enten saking Sumedang. Sumedang, Jawa Barat. Amene das pundi? Komennya das pundi? Nggih sing dek wau sing 6 bulan dek wau lho. Lah nggih maksudnya 6 bulan boleh tapi harus ya poel. Niku Pak Yai, menurut anu mboten menurut sing komen dek wau iki dapat ilmu menurut Imam Hanafi niku 6 bulan sudah boleh dikurbankan. Oh, Imam Hanafi. Lah itu kan Imam ini kula dereng pelajari Imam Hanafi. Sementara yang saya kajian kitabnya Madzhab Syafi'i. Wah, aku nembus lintas madzhab kuwi walah luar biasa ngono mengke. Bingung malah.
trial, 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 trial,